Oke, aspek terakhir dari oil and gas industry tentu saja adalah carbon capture, utilization, and storage. Ini pasti merupakan masa depan dari oil and gas industry, karena walaupun oil and gas industry merupakan industri penghasil oil and gas sebagai sumber energi paling reliable saat ini, oil industry juga mendapatkan tekanan yang luar biasa besar dari government, dari society, dari para scientist, para climate change activist yang mengatakan bahwa oil and gas itu energi yang kotor, menghasilkan CO2 sehingga mempercepat pemanasan global, ya. Jadi harus segera di-ban, harus segera di-stop. Itu yang ekstrim, atau yang lebih konservatif mengatakan harus segera transisi ke renewable seperti itu. Ya, tapi bagaimanapun, terutama di masa-masa sekarang ini krisis energi terjadi di mana-mana, khususnya di Eropa, itu membuktikan bahwa society kita, ya, kondisi seluruh dunia saat ini masih sangat bergantung kepada oil and gas untuk waktu yang sangat lama. Renewable energy sangat-sangat belum mampu untuk bisa mensuplai kebutuhan energi yang dibutuhkan. Di negara-negara maju, negara-negara barat saja tidak cukup. Bayangkan kalau kita berbicara negara-negara di Afrika, ya, atau di Amerika Selatan yang mungkin tidak semaju negara-negara barat, atau mungkin di Asia Tengah, di Timur Tengah, seperti itu. Most likely mereka akan masih bergantung kepada oil and gas untuk waktu yang sangat lama, ya. Jadi kita harus menjembatani bagaimana kebutuhan akan energi dan kebutuhan akan udara yang bersih, kebutuhan akan climate yang lebih terkendali, yang lebih stabil, ya. Dua-dua ini kebutuhan kita, energi yang reliable, climate yang atau ya climate yang terjaga, tidak berujung kepada climate change. Jadi dua ini bagaimana menjembataninya? Carbon capture, utilization, and storage. Ini merupakan mitigasinya. Ini yang akan menjadi masa depan oil and gas, dan ini akan menjadi jembatan bagaimana kita bisa terus memproduksi oil and gas, but at the same time kita memitigasi CO2 yang merupakan problem terbesar yang disebabkan oleh oil and gas industry ini. Oke, jadi itu yang akan kita bahas, carbon capture, utilization, and storage. Oke, ya. Jadi ini merupakan plot yang menunjukkan adanya korelasi antara kenaikan temperatur global, ya, sumbu vertikal yang kiri, dengan konsentrasi CO2 di atmosfer dalam atmosfer. Ini yang di sumbu vertikal yang kanan. Dapat kita lihat awal-awalnya slope-nya masih cukup landai, ya, di sini. Dari 1880 awal mula revolusi industri di mana oil and gas mulai banyak dipakai atau tenaga fosil fuel seperti itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, oil and gas semakin banyak dipakai, meningkatnya konsumsi energi, terjadi kenaikan yang akan menghasilkan carbon dioxide emission yang meningkat juga, sehingga slope-nya meningkat tajam di sini. Dan terlihat bahwa along the way, bersamaan dengan kenaikan konsentrasi CO2 yang teremisikan, suhu bumi meningkat. Ya, dari kalau kita jadikan suhu di 1880 itu adalah suhu 0, sekarang kita sudah plus 1,1 derajat Celcius dan kita menuju ke titik 1,5 derajat Celcius. Itu yang sangat tidak diinginkan. Itu yang berusaha dihindari. Oke, jadi bagaimana kita menghindari plus 1,5 derajat Celcius itu? Ya, kalau kita lihat dari plot ini, kita perlu men-slowing down atau bahkan mereduksi, menurunkan emisi CO2 ke atmosfer. Hopefully, kita bisa men-slow down kenaikan temperatur global. Ya, jadi itu. Kita mencegah kenaikan temperatur global atau kita mencegah climate change dengan mereduksi emisi CO2. Ya. Jadi ini titik-titik biru ini adalah CO2 intensity.
Oke, terlihat ya ada target bahwa CO2 intensity ini akan berkurang, artinya terjadi CO2 emission reduction, tapi menariknya, at the same time, kebutuhan akan oil and gas masih meningkat. Ini plot yang awal tadi kita bahas. Ya. Jadi bagaimana menjembatani ini? Kita masih butuh oil and gas untuk waktu yang lama, bahkan kebutuhannya meningkat, ya, plot merah dan plot ungu. Tapi kita ingin menurunkan emisi CO2. Bagaimana menjembatani itu? Selain dengan renewable ya. Renewable sudah jelas dan terlihat targetnya meningkat tajam. Tapi renewable saja tidak cukup. Bagaimana menjembataninya? Energi yang meningkat, kebutuhan energi oil and gas yang meningkat, dan CO2 emisi yang menurun, kita menjembatani itu dengan CCUS. Nah, ini ada gambaran yang lebih besar bagaimana kita mencapai penurunan emisi CO2. Ada banyak yang harus dilakukan. Yang ungu, avoid demand. Kita kurangi, kita lebih hemat energi misalnya. Kita tingkatkan performa teknologi supaya minim emisinya. Kita masifkan elektrifikasi supaya kita sekarang lebih digerakkan oleh listrik. Oke, sehingga kita menurunkan emisi dan lain sebagainya. Tapi dapat dilihat di sini kontribusi yang besar diberikan oleh CCUS di zona yang berwarna oranye. Ini sekitar 1/6 dari total emission reduction yang ditargetkan. Artinya kita tidak akan mencapai net zero, kita tidak akan mencapai CO2 emission reduction yang diinginkan, yang ditargetkan, kalau CCUS tidak jalan. Ya, jadi CCUS harus jalan, inilah yang menjadi future oil and gas industry. Selain inilah yang memungkinkan oil dan gas untuk tetap berjalan, untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Nah, jadi CCUS itu seperti apa? Secara big picture, C pertama adalah karbon, C kedua adalah capture. Jadi perlu ada teknologi yang mengcapture CO2, entah dari atmosfer atau dari sumber-sumber CO2 seperti pembangkit listrik dan lain sebagainya. Industri-industri penghasil CO2 dan lain sebagainya. Nah, jadi baik dari capture atau capture dari CO2 sisa gas pembakaran seperti itu, semuanya dikumpulkan dan kemudian ditransport. Transport melalui pipa atau melalui kapal. Kemudian ada yang dialirkan menuju utilization, di mana CO2 akan dipakai untuk menjadi bahan baku semen, chemical, alkohol, dan lain sebagainya. Itu untuk yang U, use atau utilization. Tapi ada juga yang masuk ke storage. S-nya ini storage, di mana CO2 akan disimpan di reservoir, di geological formation, di aquifer. Ya, baik onshore maupun offshore. Ya, jadi reservoir yang tadi kita bahas, setelah dipakai untuk berproduksi, kalau dia oil and gas reservoir, dia akan menjadi tempat penampungan, dia akan menjadi storage untuk CO2. Nah, seperti ini konsepnya. Jadi, di permukaan akan ada teknologi capture. Setelah di-capture, dikumpulkan, dikompres CO2-nya, kemudian ditransport, dialirkan, misalnya melalui pipeline, kemudian ada yang di-use, tapi ada juga yang di-store, disimpan ke dalam formasi. Di contoh ini, contoh sederhana, ada dua tipe storage. Yang pertama, nomor satu adalah kita injek CO2-nya underground di oil and gas reservoir untuk kebutuhan enhanced oil recovery atau untuk kebutuhan penyimpanan secara permanen. Jadi kita bisa pakai CO2-nya untuk meningkatkan produksi oil and gas sebenarnya dalam enhanced recovery. Tapi kita juga bisa menggunakan atau menyimpan CO2 untuk penyimpanan secara permanen. Tidak ada pengaruh terhadap produksi. Tapi kita juga bisa inject CO2 in underground geological formation untuk permanent storage. Jadi tidak ada hubungannya dengan produksi. Ya, jadi yang pertama kita bisa pakai CO2 untuk membantu produksi sekalian kita permanent storage. Ada juga yang nomor dua hanya disimpan saja. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita menyimpan CO2 di formasi,
di subsurface, dan jika tidak ada kebocoran baik melalui fault, melalui sumur atau melalui reservoir atau melalui caprock yang mungkin retak, rekah, jika semuanya terjaga, CO2 bisa terkonten secara permanen, maka kita bisa bilang kita mampu memitigasi CO2 dan menurunkan emisi CO2 ke atmosfer. Nah, seperti ini gambar yang lebih besarnya. Jadi, awal mulanya kita punya sumber-sumber CO2, baik dari oil industry, biomass, atau salah. Kita punya beberapa sumber energi, baik oil, biomass, batu bara, semuanya itu digunakan dalam electricity generation, pembangkit listrik, yang most likely akan bergantung kepada combustion, ya, akan dibakar semuanya, dan sisa dari gas, sisa dari pembakaran fosil fuel itu akan menghasilkan CO2, ya, gas sisa pembakaran atau flue gas, ya. Bukan cuma electricity generation, tapi akan ada juga flue gas dari chemical plant, dari semen, steel, refinery industry. Semuanya ini emitor CO2, dan CO2-nya akan dikumpulkan dalam CO2 capture and compression. Oke, di sini ada CO2 hub, pengumpulan CO2 dari berbagai lokasi, dari berbagai industri. Kemudian setelah di-capture, dikompresi, sebagian bisa ditransfer ke pemakaian di industri untuk chemical, untuk pembuatan alkohol, untuk pembuatan semen, dan lain sebagainya, dipakai CO2. Ada juga untuk mineral carbonation. Jadi ini untuk yang utilization, tapi ada juga yang dimasukkan langsung ke dalam storage di dalam geological formation. Geological storage, ya, baik di onshore maupun di offshore. Seperti itu. Ya, dan ini gambar yang kiri ini menunjukkan gas reservoir atau oil reservoir, seperti itu. Yang mana nanti gasnya bisa dipakai untuk domestic supply, tapi ada juga yang dialirkan ke pembangkit listrik tenaga gas. Ya, jadi di sini konsep besarnya kita kumpulkan CO2 yang rilis sebagai flue gas dari pembangkit listrik, dari pabrik, dan lain sebagainya, di-capture, dikompres, dialirkan untuk utilization, untuk pembuatan produk chemical, alkohol, dan lain sebagainya, dan ada yang disimpan langsung di geological storage.